Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Utama dengan NIM F1D02310106. Saya merupakan kelompok dari kelompok 5 praktikum pengolahan citra digital, yang dimana di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 3 dan modul 4 sebagai nilai respon. Baik, langsung saja. Di sini pertama-tama saya melakukan dekomposisi level 1, yang dimana di sini pertama-tama saya mengubah Rinjani.jpg menjadi sebuah grayscale. Selanjutnya di sini saya membuat nilai variabel baru, yaitu nilai yang diisi dengan 1 dibagi akar 2, yang dimana akar 2 di sini sudah saya ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 1,4142 dan seterusnya. Yang mana ini sudah merupakan yang sudah diberikan pada jurnal. Lalu di sini ada variabel LPF atau low pass filter, di mana sini saya isi dengan nv.array, inisialkan dalam bentuk array, di mana berisi array nilai, koma nilai, yang dimana nilai ini merupakan hasil pembagian dari 1 dibagi akar 2, yang dengan hasilnya itu adalah 0,701, 0,071, itu nilai-nilai. Untuk high pass filter atau yang saya singkat jadi HPF, di sini sama diisi dengan nv.array juga, yang dimana bedanya isinya itu arraynya isi nilai, koma negatif nilai. Jadi di sini hasil untuk pada high pass filter itu ada negatif, yaitu negatif 0,7071. Nah, ini juga merupakan rumus yang sudah diberikan pada soal jurnal. Jadi sudah saya inisialisasikan sesuai dengan jurnal. Baik, lanjut saja. Di sini saya membuat sebuah fungsi, yaitu filter 1 yang berparameter image dan kernel. Ini saya membuat variabel n diisi dengan length kernel, yaitu jumlah dari kernelnya, atau untuk menyimpan panjang dari jumlah elemen dari kernelnya gitu. Selanjutnya ada variabel pad atau padding. Di sini saya gunakan untuk menyimpan hasil dari padding citra, yang dimana diisi dengan np.pad yang saya gunakan untuk menambahkan padding di ruang kosong nanti di tepi array, yang dimana di sini saya tambahkan baris sebanyak 0 dan kolom sebanyak n. Dan mode konstan untuk padding yang ditambahkan itu agar bernilai 0 atau default gitu. Selanjutnya variabel conv atau konvolusi adalah variabel konvolusi itu yang saya buat, gimana diisi dengan nv.zeros untuk membuat array 2 dimensi dengan nilai 0. Gimana image shape di sini merupakan image.shape dengan array 0. Di sini adalah sebagai jumlah baris dari citra, dan image.shape dengan array 1 ini merupakan jumlah kolom dari citra. Selanjutnya saya membuat perulangan, 3 perulangan. Mana di sini perulangan pertama for i in range length count. Mana di sini untuk melooping sebanyak jumlah baris pada konvolusi. Lalu for j in range length conv dengan array i sebagai indeksnya. Di sini pada perulangan ini saya membuat j sebagai indeks untuk melakukan perulangan pada kolom atau secara horizontal, dan conv i ini adalah jumlah elemen pada kolom dalam baris ke i. Selanjutnya perulangan ketiga di sini x saya gunakan sebagai untuk mengakses setiap elemen dari kernel, range len kernel itu. X saya gunakan untuk mengakses setiap elemen,
range and kernel itu sebagai berarti menjelajahi seluruh isi kernel gitu, dari nilai x sama dengan 0 sampai x sama dengan n kurang 1 gitu, dimulai dari 0 hingga jumlah kernelnya. Misal jumlahnya 5, maka dimulai dari 0 hingga 4 gitu. Selanjutnya variabel count di sini dengan padding nggak sama dengan padding j padding i j plus j ditambah x itu adalah nilai dari kernel pada posisi ke x. Kedua nilai ini dikalikan dengan kernel x lalu ditambahkan ke count i dengan array i dan j. Lalu dikembalikan nilai konvolusinya count. Selanjutnya di sini ada fungsi yang saya buat lagi, yaitu filter 2, mana ini sama saja sih dengan logikanya dengan filter 1. Bedanya cuman di bagian sini, bagian conf-nya, yang dimana yang ditambahkan itu adalah i, yang di sini ditambahkan j plus x, sedangkan di sini paddingnya itu yang ditambahkan i plus x bukan j plus x. Itu aja sih mungkin, dan sama aja return dikembalikan nilai konvolusi. Selanjutnya ada variabel downsampling, fungsi downsampling 1. Fungsi downsampling 1 ini saya dengan parameter image di sini variabel row diisi dengan in untuk menyimpan jumlah baris seperti tinggi gambar. Row diisi dengan in untuk mengkonversi ke bentuk bilangan bulat, image.shape dan array 0. Selanjutnya call sebagai kolom, row sebagai baris, dan call sebagai kolom, diisi dengan integer juga. Dan image.shape dibagi 2, image shape yang akan dibagi 2, yang dimana karena downsampling ini akan mengambil satu kolom lalu melewati satu kolom gitu, jadi akan dilompat satu kolom karena dibagi 2 pada image.shape nya. Misalnya saya buat variabel baru yaitu downsample yang diisi dengan np.0 untuk menyimpan hasil downsampling yang berisi nilai atau hasil dari baris dan kolom baris yang menyimpan nilai baris dan kolom gitu. Selanjutnya saya membuat perulangan yang dimana perulangan pertama itu saya menggunakan variabel i sebagai indeks untuk melakukan iterasi range dari baris ke row, yang artinya i akan bernilai dari 0 sampai jumlah baris dikurang 1. Lalu ini indeks diisi dengan 0 agar diproses agar dimulai dari 0 gitu. Hanya perulangan kedua yaitu indeks j untuk melakukan iterasi pada kolom. Lalu di sini downsample yang saya gunakan untuk menyimpan pixel dari gambar hasil pada baris i dan kolom j, image i indeks diisi 1 baris atau baris ke 1 itu, indeks untuk kolom keberapa yang dimiliki dari gambar asli.
Lalu indeks untuk indeks ini akan sama dengan 2. Untuk kolom keberapa yang diambil untuk meningkatkan indeks sebanyak 2, artinya melompat satu kolom di citra asli. Misalnya kolom ke 0 gitu, dia akan lompat ke kolom 2, terus selanjutnya kolom keempat, ke 6 gitu, dan seterusnya gitu. Lalu dikembalikan nilai downsample, return downsample. Selanjutnya fungsi downsampling 2, yang mana ini juga sama saja seperti fungsi downsampling 1. Bedanya cuman berada di ini. Kalau downsampling 1 kolom yang dibagi 2, sedangkan sampling 2 yang dibagi 2 adalah baris. Itu aja sih bedanya. Yang ini sama aja. Jadi yang dilompat itu baris, bukan. Kalau yang downsampling 1 ini yang dilompat adalah kolom, dan ini yang lompat adalah pada barisnya. Oke, selanjutnya fungsi normalization, normalisasi dengan parameter image. Sini yang saya untuk melakukan normalisasi terhadap image, normalisasi dari image, lalu return image in nv.min image, yaitu untuk mengurangi setiap elemen pixel di dalam image dengan selisih terkecil gitu atau minimum. Kemudian dibagi dengan np.max image, dibagi dengan nilai terbesar dan terkecil dalam citra, atau biasa disebut range. Kemudian dikali dengan 25 agar nilainya kembali ke rentang standar, yaitu 8 bit, yaitu citra grayscale, yaitu yang dimana rentangnya itu dimulai dari 0 hingga 255. Selanjutnya saya membuat fungsi baru dengan fungsi wavelet, yang wavelet dengan parameter Rinjani. Ini mana di sini fungsi ini digunakan untuk melakukan transformasi wavelet sederhana itu terhadap gambar Rinjani menggunakan kombinasi low pass filter dan high pass filter, serta memanggil fungsi-fungsi yang saya buat sebelumnya seperti filtering dan downsampling. Di sini variable compilation 1 diisi filter dipanggil fungsi filter 1 dan yang menyimpan nilai Rinjani low pass filter LPF. Lalu downsampling variable downsampling yang memanggil fungsi downsampling 1 yang menyimpan nilai compilation 1. Selanjutnya compilation 2 memanggil fungsi filter 2 yang menyimpan nilai downsampling low pass filter, low pass filter itu. Selanjutnya approximation atau low gitu, yang low filter yang memanggil fungsi downsampling 2 yang menyimpan nilai compilation 2. Selanjutnya approximation yang memanggil fungsi normalisasi atau normalization yang menyimpan nilai approximation yang di sini. Itu terus dilakukan pada untuk ini, pokoknya yang 2 ini compilation ini, yang LPF ini untuk citra yang di atas pada bagian baris gitu.
yang pokoknya yang atas. Ini untuk gambar yang di bawah itu. Untuk penyatuan nanti. Sama aja sih pokoknya ini. Kayak ini misalnya, tapi ini high pass filternya ini akan menjadi gambar yang misalnya ada empat array gitu kan. Nah, yang low pass filternya akan berada menjadi array yang ada di atas gitu. Lalu high pass filternya akan menjadi array yang di bawah gitu. Itu aja sih, mungkin sama aja seperti yang ini. Bedanya mungkin di nilai-nilai yang disimpan seperti vertikal itu manggil fungsi downsampling gitu. Dan menyimpan completion 2 menyimpan nilai yang ini, itu aja sih. Lalu dikembalikan nilai approximation. Tujuan utamanya sih untuk menemukan ini sih, untuk menemukan nilai approximationnya horizontal, vertikal, sama diagonal sih, untuk melakukan penggabungan gambarnya ntar. Lalu dikembalikan nilai approximation horizontal, vertikal, dan diagonal. Selanjutnya, nah di sini kita panggil aja nih approximation horizontal, vertikal, diagonal yang disimpan dalam wavelet dengan diisi dengan wavelet yang menyimpan nilai Rinjani itu, yang menyimpan file Rinjani. Soalnya panggil aja nih seperti biasa. Yang pertama di sini approximationnya, lalu horizontal, vertikal, dan diagonal. Langsung aja sih. Hasilnya seperti ini. Tuh. Ini sudah sesuai dengan yang ada di jurnal. Insyaallah. Jadi selanjutnya di sini dekomposisi level dinamis. Yang dimana di sini saya membuat fungsi merge, yang mana saya gunakan untuk untuk nyatuin lagi itu hasil transformasi wavelet jadi satu gambar itu, yang dimana fungsi merge ini dengan diisi parameter ll, ya ini ll.jpg, lh, hl, dan hh gitu. Low high low, dan high. Sini image.inv0 membuat ke kanvas kosong gitu. ll.save sebagai tinggi dari gambar lulu. Terus lolo.shape 1 dikali 2 ini sebagai lebar dari gambar itu. Ini sebagai tinggi, ini sebagai gambar yang dikali 2 gitu. Lalu as type diubah menjadi np.unit 8, itu 8 bit itu dalam citra grayscale. Lalu di sini selanjutnya saya lalu diinisialisasikan aja semuanya. Itu image dengan array LLL shape 0 sebagai tinggi dari citranya, lalu ll.shape sebagai lebar. Selanjutnya untuk LH sama juga, dan high low nya juga sama, dan image height nya juga sama. Harusnya dikembalikan return image. Selanjutnya saya di sini membuat fungsi baru, yaitu dekomposisi dengan parameter level, kemudian klow atau kernel low, dan khigh itu kernel height, dan image. Lalu result array di list kosong itu untuk menyimpan hasil wavelet tiap level dari LL, LH, HL, dan HH. Lalu di sini melakukan perulangan range level atau melakukan perulangan sebanyak level, misal 2 level, maka 2 kali dekomposisi. Jika level 1 maka 1 kali dekomposisi gitu.
Di sini lalu if jika level sama apa, jika level pertama menggunakan image asli sebagai input gitu. Di sini konvolusi dipanggil sama aja sih seperti fungsi yang mana tadi. Nah, fungsi wavelet ini dimana tujuan utamanya ini untuk menemukan approximation, nilai approximation horizontal, vertikal, dan diagonal. Lalu dikembalikan result.event approximation horizontal, vertikal. Ini pokoknya manggil-manggil fungsi-fungsi sebelumnya yang lalu menyimpan nilai-nilai dari hasil dekomposisinya. Kok tujuan utama itu untuk menemukan nilai dekomposisi dari approximation horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, dan jika else jika levelnya itu lebih dari 1, maka inputannya itu bukan lagi image tapi low atau yang kita sebut approximation dengan nilai approximation di level sebelumnya. Misal level 2 maka akan digunakan nilai approximation dari level 1 gitu. Artinya setiap level hanya memproses LL dari level sebelumnya gitu. Dia tidak lagi menggunakan input image apabila levelnya itu lebih dari 1 gitu. Lalu result event nilai dekomposisi untuk level yang lebih dari 1 akan dikembalikan pen approximation horizontal, vertikal, dan diagonal. Lalu di sini ada final result di mana di sini dimulai dari level terakhir, yaitu diambil 4 bagian terakhir dari LL, LH, HL sama HH, lalu digabungkan. Kemudian dilakukan looping yang mengambil level-level sebelumnya dari belakang, lalu digabungkan hasilnya dengan hasil sebelumnya. Seperti ini height dan width-nya diisi dengan temp atau nilai sebelumnya dari shape dari ukuran citra gitu. HL diisi dengan elemen 1, HL diisi dengan elemen array 2, height diisi dengan elemen array 3 gitu. Final result, nah di sini saya buat final result lagi karena dimensi itu biasanya bisa berubah antar level, maka di sini kita lakukan pembuatan variabel baru variabel final result lagi agar nilainya tidak berubah gitu, dengan LH, HL, HH dipotong pakai atau dibagi dengan height dan width gitu, agar dimensinya tidak berubah gitu. Lalu return final result dan result. Selanjutnya di sini kita panggil saja dindek sini, kita mengambil variabel dindek koma underscore. Di sini perlu kita taruhkan underscore karena kalau jika tidak maka dia akan error. Di sini dekomposisi menyimpan nilai wavelet transformasi wavelet sebanyak 5. Kenapa 5? Karena pada citra rinjani itu menggunakan filter LVF, HVF untuk komponen yang lebih lembut gitu atau yang dengan detail besar gitu. Jadi HVF high pass filternya juga untuk komponen tepi, lalu ini dindek ini sebagai citra hasil penggabungan akhir dari semua level, dan underscore ini merupakan hasil detail tiap level
Itu aja sih. Oh, pernah menyimpan lima ini untuk apa sih namanya? Eh, untuk memanggil fungsi gitu, memanggil fungsi wapelet sebanyak 5 kali gitu, pada citra agar hasil transformasinya dari LVF dan HVF ini sesuai dengan di jurnal. Lalu kita panggil aja di index, dan inilah hasil citranya yang sudah digabungkan, dan ini sudah sesuai dengan di jurnal. Selanjutnya di sini rekonstruksi nomor 3, yaitu rekonstruksi, mana di sini pertama-tama saya mengubah LL, LH, HL, HH .jpg saya ubah dalam bentuk jadi cp.emerit grayscale. Lalu kita panggil, biasa lah, saya ubah ke grayscale dulu untuk low high low, dan high nya. Di sini saya buat fungsi baru, yaitu upsampling 1. Di sini fungsi ini untuk melakukan proses upsampling sih, upsampling secara vertikal. Untuk upsampling 1 ini yaitu untuk memperbanyak baris dari citra dengan cara menyisipkan baris kosong di antara baris-baris asli. Roll call diisi image.shape untuk mengambil jumlah baris dan kolom dari citra input. Sampler diisi np.0 membuat array kosong berukuran 2 kali jumlah baris asli tapi dengan jumlah kolom yang sama. Ini untuk menyisipkan satu baris kosong di antara setiap baris gitu, baris dan kolomnya. Lalu di sini saya melakukan membuat perulangan dengan yang pertama dua perulangan, yaitu index i untuk melakukan iterasi pada range pada baris. Lalu perulangan kedua dengan indeks j untuk melakukan iterasi pada range kolom. Lalu sampel 1 kali 2 dengan array indeks j, indeks i dikali 2 dengan dikali 2 j diisi dengan image indeks i dan j, return upsample. Lalu di sini saya membuat fungsi upsampling kedua, dimana ini sama saja sih seperti ini upsampling 1. Bedanya cuman ini diisi upsample-nya yang dikalikan itu j-nya atau kolomnya dikali 2. Itu aja sih bedanya. Ada juga di sini di upsample np.0-nya yang tadinya yang dikali 2 itu row atau barisnya, yang di upsampling 2 yang dikali itu adalah kolomnya atau indeks j-nya gitu. Lalu return upsample. Selanjutnya saya membuat fungsi baru, yaitu reconstruction dengan parameter LL, LH, HL dan HH, dimana di sini upsampling variabel upsampling, kemudian memanggil fungsi upsampling 1 yang menyimpan nilai LL, low atau LL, conv L, variabel conv L diisi diisi dan memanggil fungsi filter 2 yang menyimpan nilai upsampling dan LPF. Lalu upsampling lagi, variabel upsampling yang memanggil fungsi upsampling 1 yang berisi LH, konfigurasi H
memanggil fungsi filter 2 yang menyimpan nilai f sampling dan HPF. Itu dilakukan seterusnya. Sini hasil ini conf 2 ini merupakan untuk apa ya, untuk apa namanya, untuk conf L2 ini merupakan bagian atas dari gambar, dan conf H2 ini merupakan bagian bawah dari gambar. Yang kemudian hasilnya itu resultnya digabung antara conf L2 dan conf H2, jadi digabung bagian atas dan bagian bawah untuk menggabung dari citra untuk sebagai hasil rekonstruksinya. Lalu dikembalikan nilai return result. Misalnya di sini saya membuat fungsi depth equalization dengan parameter input gambar, dimana di sini input gambar diisi dengan nv.clip input gambar 0,255, dimana ini memastikan bahwa semua nilai di dalam array itu array input gambar itu berada dalam rentang 0 sampai 255. Jika nilai kurang dari 0 maka dijadikan 0 gitu, dianggap 0. Dan jika nilai lebih dari 255 maka akan dianggap 255. Lainnya intensitas DC nv.0 256 di type DC in, mana di sini membuat variabel intensitas dengan ukuran 256 karena pixel grayscale itu berkisar dari 0 sampai 255. Setiap elemen mewakili jumlah kemunculan dari intensitas tertentu. Awalnya semua isi bernilai 0 inv0. Kemudian di sini ada height, width yang diisi dengan input gambar .shape. Untuk input gambar .shape ini untuk membalikan ukuran gambar baris dan kolomnya, lalu disimpan dalam variabel height, tinggi, dan weight, tinggi atau jumlah baris, dan width sebagai lebar atau jumlah kolomnya. Lalu dilakukan dua perulangan di mana indeks I untuk melakukan iterasi range pada height, dan J melakukan iterasi pada width-nya. Lalu ada variabel bantu. Ini variabel bantu diisi input gambar dengan array I, J untuk menambah jumlah kemunculan nilai intensitas nanti. Yang ini input gambar dengan array I, J ini untuk mengambil nilai intensitas pada posisi indeks I dan J. Selanjutnya intensitas dengan array bantu ini untuk menambah jumlah kemunculan nilai dari nilai intensitas tersebut. Contoh jika input gambarnya itu 5 dan 5,10 maka sama dengan 128, maka intensitas 128 akan ditambah 1 gitu misalnya. Lalu CDF di sini adalah diisi dengan nv.0 256 di type in
untuk menyimpan total kumulatif jumlah kemunculan pixel dari 0 hingga i atau 255 gitu. Kemudian melakukan perulangan di sini dengan indeks i untuk melakukan iterasi pada range, yang dimana range menyimpan nilai 256 merupakan rentang 0 sampai 255. Lalu CDF dan indeks i, DC dan NP sum untuk melakukan perhitungan intensitas 0 dibagi indeks i tambah 1 gitu. Selanjutnya hasil, variabel hasil diisi dengan environ, dimana CDF kali 255 dibagi height dikali width dot clip 0,25 astype nv dot 8, dimana rumus ini akan menyamakan distribusi nilai pixel ke rentang baru yaitu 0 sampai 255. Kemudian environ ini untuk menjamin untuk membulatkan kebilangan bulat gitu. Lalu clip 0,255 ini untuk menjamin hasil tetap dalam rentang nilai 0 sampai 255 gitu. Hasil dari gambar ini, hasil gambarnya itu merupakan sebuah mapping dari intensitas lama ke intensitas baru gitu. Kemudian di return kembalikan nilai hasil. Selanjutnya saya membuat fungsi get image equalization, yang dimana fungsi ini saya gunakan untuk menerapkan histogram equalization pada sebuah citra grayscale untuk melanjutkan proses dari fungsi equalization-nya dari fungsi equalization sebelumnya yang saya telah buat. Sini fungsi get image equalization diisi dengan parameter input gambar. Lalu sini variabel input gambar diisi nv dot clip input gambar dengan rentang 0 sampai 255 step 8 hasil dengan lalu ada di sini ada variabel hasil equalisasi diisi dengan equalization, memanggil fungsi equalization dengan menyimpan nilai input gambar. Lalu variabel hasil yang diisi hasil equalisasi yang menyimpan nilai array yaitu input gambar, lalu di return hasil. Lalu selanjutnya di sini saya membuat fungsi konvolusi, yang dimana fungsi ini saya gunakan untuk berfungsi untuk melakukan operasi konvolusi pada citra. Biasanya di sini untuk filter seperti edge, untuk edge detection atau deteksi tepi, untuk melakukan blur dan surf dan lain-lainnya lah. Di sini fungsi konvolusi berisi dengan parameter image dan kernel. Di sini h_image, variabel h_image, w_image diisi dengan image.shape dan h_kernel dan w_kernel diisi dan kernel.shape. Untuk untuk mengembalikan tapel dari tinggi dari sebuah gambar dan lebarnya, dan kernel.shape ini untuk mengambil ukuran filter yang disimpan di variabel h_kernel dan w_ker. Lalu di sini ada variabel fading.h dan fading_w yang diisi
h underscore kernel yang dibagi dua, yang dimana di sini artinya dibagi dua dan dibulatkan ke bawah agar kernel bisa ditempatkan di tengah pixel gitu. Selanjutnya padded atau padding gambar gitu, yang diisi dengan nv.pad yang menyimpan nilai image, lalu path, pathway, mode konstan, yang dimana di sini nvpad untuk menambahkan bingkai 0 atau padding 0 di sekeliling gambar. Padding ini diperlukan agar saat kernel berada di pinggir ia masih bisa mengakses nilai sekeliling tanpa error gitu. Contoh gambar 5x5 dari kernel 3x3, padding 1 di kiri kanan atas bawah hingga gambar menjadi 7x7 gitu. Selanjutnya variable output di sini diisi nv.0 like image dan di tab float. Ini membuat array kosong yang ukurannya sama dengan gambar, lalu di tab float untuk agar saat itu jumlah perkalian kernelnya nilainya presisi gitu ya, nanti dibulat jadi, saat dibulatkan menjadi win8. Kemudian di sini saya membuat perulangan indeks i 2 perulangan itu ya. Pertama indeks i untuk melakukan iterasi range pada h underscore image, lalu indeks j untuk melakukan iterasi pada image. Nah, lalu variable region di sini diisi padded 1 dibagi i ditambah variabel h kernel, j dibagi j ditambah w underscore kernel, yang dimana di sini diambil bagian kecil atau subarray dari gambar yang ukurannya sama dengan kernel, dimulai dari posisi indeks i dan j. Kemudian output indeks i dan j sama dengan nv.sum region dikali kernel, dimana di sini operasinya itu elemen per elemen gitu antara region gambar dan kernel, disebut sebagai elemen wise multiplication, dan np.sum ini untuk menjumlahkan semua hasil perkalian yang disimpan ke posisi output indeks i dan j. Lalu selanjutnya output diisi nv.clip output dengan rentang 0 sampai 25. 55 ini untuk agar nilai array-nya tidak keluar dari rentang 0 sampai 255 dengan hasil konvolusi negatif atau kurang dari 255. Lalu dikembalikan return output .htype npwin8. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi spesifikasi, di mana fungsi ini berisi parameter source dan reference, di mana fungsi ini saya gunakan untuk melakukan histogram specification, yaitu menyamakan distribusi intensitas gambar dan source agar mendekati histogram dari gambar referensinya. Lalu di sini variable source diisi dengan source.htype np8, reference diisi reference.htype dan pokoknya diubah dalam bentuk grayscale atau citra 8 bit. Lalu di sini variable src underscore hist ini untuk mengubah yang diisi dengan nv histogram short flatten bins 256, range,
dengan rentang 0 sampai 256. Di sini untuk mengubah array untuk membagi intensitas ke dalam 256 bin untuk nilai pixel dengan rentang 0 sampai 255. Sama juga dengan root underscore his underscore yang diisi dengan histogram. Bedanya di sini sini reference-nya yang dilakukan pembagian dari intensitas dibagi menjadi intensitas ke dalam 256 bin dengan rentang 0 sampai 255 itu. Selanjutnya di sini variabel sre.cdf underscore cdf dan ref underscore cdf di sini untuk mengubah untuk menghitung nilai kumulatif dari histogram dengan nv.sum untuk melakukan perhitungan nilai kumulatif dari histogram CDF, lalu mengubah type-nya menjadi float 64 agar hasilnya presisi saat dibagi. Oke, selanjutnya mapping. Sini mapping isi dan nv.0 256 di tab Lumit 8 dan melakukan perulangan src underscore val in range 256 difference untuk menghitung perbedaan absolut antara CDF sumber dengan semua nilai CDF referensi. Lalu mapping untuk mapping untuk diubah ke intensitas baru agar CDF-nya mirip dengan gambar referensi. Lalu dikembalikan lalu result diisi dengan mapping yang menyimpan nilai source, lalu di return result. Lalu di sini variabel langit cv.mread lalu memanggil langit.cpg diubah jadi grayscale. Lalu hasil diisi dan manggil fungsi reconstruction yang menyimpan nilai LL, LH, HL dan HH. Lalu kernel membuat kernel mp.array dengan array 00, 01, 00, 01, 035, 01. Ini pusatnya dibuat lebih besar dengan sisi-sisi yang lebih kecil agar citranya terlihat lebih jelas dan lebih merata gitu. Lalu di conf diisi dengan memanggil fungsi konvolusi yang menyimpan hasil dan kernel hasil 2, hasil 3, lalu panggil seperti biasa itu hasil 3, hasil 2 ini diisi dengan get image diisi dengan memanggil fungsi get image equalization yang menyimpan nilai conf. Lalu hasil 3 memanggil fungsi spesifikasi yang menyimpan hasil 2 dan file langit, variabel langit. Lalu panggil saja hasil 3 dan langit, maka hasilnya akan menampilkan image rekonstruksi dari hasil rekonstruksi dan image aslinya. Ini merupakan image hasil rekonstruksinya dan ini merupakan image aslinya. Sudah lumayan mirip dan ini sudah sesuai dengan yang ada di jurnal. Baik, selanjutnya di sini melakukan perbandingan energi frekuensi pada langit dan gunung. Sini energi gunung, variabel baru yaitu energi gunung diisi di nv.sum. Ini mana di sini untuk menyimpan nilai horizontal dikali 2
ditambah vertikal dikali 2 ditambah diagonal kali 2 yang merupakan hasil perhitungan-perhitungan sebelumnya dari beberapa fungsi yang telah saya buat. Lalu energi langit NV.sum yaitu menyimpan nilai LH dikali 2 tambah HL dikali 2 plus HH dikali 2. Lalu free energi gunung dan free energi langit. Ini adalah perbandingan energinya. Ini mana energi gunung itu adalah 27, 276, 265, 743, sedangkan energi langit itu 634422, 73800582. Lalu kita panggil saja Rinjani dan Langit, dan ini merupakan tampilan dari hasil perbandingan kedua energi dari gunung dan langit. Mungkin segitu saja untuk pembahasan penjelasan dari jurnal modul 3 saya. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan untuk jurnal modul 4. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke jurnal modul 4. Sini pertama-tama saya melakukan saya membuat variabel dudu atau untuk mengubah dudu JPG menjadi grayscale dengan variabel dudu. Lalu di sini saya membuat yang pertama di sini modus filtering. Pertama di sini saya membuat fungsi mode dengan parameter array, lalu sorted r diisi dengan nv.sort array, frekuensi diisi 1 untuk membuat variabel dengan frekuensi yang di set awal 1, lalu max frekuensi yang digunakan untuk menyimpan jumlah frekuensi terbanyak yang ditemukan sejauh ini. Misalnya kalau angka 3 muncul 5 kali, maka max frekuensinya akan jadi 5 gitu. Lalu ada sort modus untuk dengan diisi array list kosong yang akan menyimpan semua nilai yang punya frekuensi tertinggi berdasarkan array yang sudah diurutkan. Lalu modus dengan list kosong lainnya yang akan menyimpan nilai-nilai modus final. Lalu char_6, variabel char6 diisi non. Variabel ini untuk menyimpan nilai angka saat ini yang sedang dicek dalam perulangan. Perulangan pertama di sini melakukan perulangan dari indeks i sama dengan 0 sampai length array-nya adalah panjang array dan i adalah indeks elemennya. If i sama dengan 0, pada saat elemen pertama langsung ditetapkan char_num sorted r i nilai pertama dari array terurut. Else if sorted _r i sama dengan char6 itu untuk melakukan sorted gitu dari variabel i yang sama dengan char6-nya yang ini. Selanjutnya else frekuensi sama dengan 1. Ini merupakan
apakah elemen sekarang itu sama dengan core norm. Jika sama, maka angka yang sama muncul lagi dan frekuensi akan ditambah 1. Jika tidak sama, maka frekuensi akan direset menjadi 1 dan core norm diubah ke angka terbaru. Lalu if frek lebih besar dari max underscore frekuensi, maka diperbarui max underscore frekuensi, lalu simpan angkanya disimpan, angka yang diperbarui tadi disimpan sebagai satu-satunya dalam sort modus. Selanjutnya max frekuensi sama dengan frek ini lalu elif jika frekuensi sama dengan max underscore frekuensi. Jika frekuensinya sama dengan max frekuensi, maka modus tambahan ditambahkan ke list sort modus gitu. Lalu perulangan kedua, mana indeks i di sini, indeks i untuk melakukan iterasi pada range dan array. If array untuk setiap array akan dicek apakah nilai itu ada dalam sort modus dan belum dimasukkan ke modus untuk mencegah duplikasi gitu. Kalau iya, maka akan ditambahkan ke modus. Lalu dikembalikan nilai modus atau return modus. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi filter modus, di mana fungsi ini saya gunakan untuk memproses gambar. Untuk menggunakan filter modus yaitu mengganti setiap pixel dengan nilai modus dari pixel-pixel tetangganya dalam sebuah jendela berukuran y kali x. Di mana filter modus ini dengan parameter image y dan x, mana penjelasannya padding underscore size sama dengan y dibagi 2 untuk membuat variabel padding size untuk menentukan seberapa banyak padding pinggiran tambahan yang dibutuhkan di sekeliling gambar. Kenapa dipakai y? Karena padding vertikal bergantung pada tinggi dari sebuah citra gitu. Misalnya y sama dengan 3, maka padding size-nya sama dengan 1 karena dikurang 2 atau dibagi 2 itu. Lalu padding r diisi dengan nv.fade yang menyimpan nilai image, padding size dan mod edge, di mana nv.fade menambahkan padding ke citra untuk menghindari error pada citra. Lalu mod edge artinya padding diisi dengan nilai dari tepi edge atau citra. Hasilnya itu adalah padding underscore size hasilnya padded underscore r adalah versi lebih besar dari image lengkap dengan tepi tambahannya. Lalu copy r diisi dengan nv0 select image as type nv-float .float 32 untuk membuat array kosong dengan ukuran yang sama versi seperti gambar asli. As type nv-float 32 untuk mengubah tipe data elemen menjadi float 32 yang umum digunakan untuk pengolahan citra. Di sini juga melakukan perulangan untuk indeks i untuk melakukan iterasi range image.shape untuk baris, lalu j untuk melakukan iterasi pada kolom. Selanjutnya slice underscore r diisi dengan faded underscore r yang dimana ini untuk
I dibagi I plus Y dan J dibagi Y plus X, di mana ini untuk mengambil mengambil citra kecil dari jendela citra yang kecil dan dari citra yang di padding gitu, dari baris ke I sampai I plus Y, dari baris ke I ke indeks I sampai I plus Y, dan kolom dari kolom ke J sampai J plus X. Lalu modus di sini untuk memanggil fungsi mode untuk menghitung nilai modus dari slice underscore r, variabel slice underscore r. Lalu r.flatten ini merupakan untuk mengubah jendela 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar bisa dihitung modusnya. Selanjutnya variabel copy r untuk menyimpan nilai modus pertama jika ada lebih dari 1 ke posisi indeks I dan J di array hasil copy underscore r, maka modus 0 adalah nilai modus utama dari jendela, lalu dikembalikan nilai copy underscore r. Lalu di sini saya membuat fungsi baru yaitu filter median, yang dimana di sini fungsi ini akan saya gunakan untuk menerapkan median filter pada citra digital. Median filter ini merupakan teknik pengolahan citra digital yang untuk mengurangi noise dengan menggantikan sebuah pixel dengan nilai median. Sini fungsi filter median diisi dengan parameter image, baris, dan kolom, dimana di sini ada variabel tengah dengan diisi integer, baris kali kolom dibagi 2, hasil nv.zeros untuk menyimpan image.shape, underscore baris untuk menyimpan diisi integer, baris dikurang 1 dibagi 2, kolom juga sama dengan baris. Lalu image diisi nv.path, image menyimpan nilai underscore baris dari variabel underscore baris dan underscore baris, koma underscore kolom dan underscore kolom. The mode edge untuk ini image ini untuk mempadding gambar supaya aman di saat diproses. Lalu mode edge untuk padding diisi dengan nilai pixel tepi. Ini baris underscore baris ini merupakan padding atas dan bawah, dan kolom untuk padding kiri dan kanannya. Lalu melakukan perulangan for I range untuk melakukan perulangan for melakukan 2 perulangan, yaitu for dengan indeks I untuk melakukan perulangan pada range hasil.shape pada baris, dan for indeks J untuk melakukan iterasi pada hasil.shape pada kolom. Lalu median diisi dengan nv.zeros yang menyimpan nilai baris dikali kolom, dan M di setel ke indeks array median akan dipakai untuk mengisi median satu persatu yang diset mulai dari 0. Lalu melakukan membuat perulangan lagi yang dimana indeks K untuk melakukan iterasi range di indeks I ke I di baris ke I ditambah baris for L lagi indeks L untuk melakukan iterasi di kolom J plus ke J indeks J plus kolom. Kemudian median array M diisi dengan underscore image KL, dan maka M ditambah 1 untuk mengambil pixel pada posisi K, L dari gambar yang sudah di padding. Lalu
M ditambah 1 untuk isi nilai berikutnya. Kemudian di sini ada median sort untuk mengurutkan semua nilai dalam array median dari kecil ke besar. A diisi dengan median tengah, B diisi dengan median tengah dikurang 1, lalu underscore median diisi dengan integer A plus B dibagi 2, hasil lalu variabel hasil akan diisi dengan underscore median lalu di return hasil. Lalu selanjutnya di sini mean filtering, di mana di sini saya membuat fungsi baru yaitu filter mean, di mana fungsi filter mean ini diisi dengan parameter image, baris dan kolom, yang dimana fungsi ini akan saya gunakan untuk menggantikan setiap pixel dengan nilai rata-rata dari pixel-pixel tetangganya dalam suatu jendela baris, dalam suatu baris dikali kolom. Filter ini akan berfungsi untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise, terutama noise acaknya. Sebenarnya ada variabel hasil diisi dengan v.zeros, image shape, lalu baris diisi in baris dikurang 1 dibagi 2, kolom sama dengan ini, cuman bedanya ini di kolom, in kolom dibagi 1 dikurang 1 dibagi 2. Lalu image underscore image, variabel underscore image diisi dengan np.page, in page dengan menyimpan nilai underscore baris, underscore kolom, mode age. Di sini untuk menambahkan padding ke gambar menggunakan np.pad, yang dimana jumlah paddingnya di atas dan di kiri kanan, yaitu ini baris ini untuk jumlah padding atas bawah dan kolom untuk padding pada kiri kanan, dan mode edge untuk padding diisi dengan nilai tepi gambar yang bukan 0. Lalu melakukan perulangan, di mana indeks i, 2 perulangan di sini. Pertama indeks i untuk melakukan iterasi pada range hasil.shape yaitu baris, lalu indeks j untuk melakukan perulangan pada range hasil shape kolom. Lalu di sini ada variabel rata-rata yang diisi dengan nv.sum dengan menyimpan nilai underscore image, image pada baris ke i plus baris, koma pada kolom ke j di plus kolom dibagi dengan baris kali kolom, dimana terus hasilnya di sini hasil dari indeks ij diisi dengan rata-rata, nilai hasil dari rata-ratanya, kemudian return hasil. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi konvolusi, di mana fungsi ini, filter konvolusi ini berisi parameter image dan kernel, mana fungsi ini saya gunakan untuk melakukan proses konvolusi 2 dimensi pada gambar grayscale menggunakan sebuah kernel merupakan filter yang saya gunakan untuk melakukan operasi pengolahan citra seperti edge detection atau deteksi tepi, dimana ini tujuan saya menggunakan membuat fungsi ini untuk untuk melakukan proses menggeser kernel di seluruh gambar dan melakukan perkalian elemen sejajar dan penjumlahan hasil untuk menghasilkan nilai baru pada pixel keluaran. Di sini variable fat underscore size diisi dengan kernel.shape dibagi 2 dikurang 2 atau setengah dari tinggi dari kernel, lalu underscore gambar, lalu variabel gambar underscore input yang diisi dengan nv.pad yang menyimpan nilai image, pad size, mode konstan,
lalu gambar underscore kompilasi yang diisi dengan nv0 like image, step and float 32, lalu baris dan kolom diisi dengan image.shape. Lalu di sini melakukan perulangan yang mana indeks I untuk melakukan iterasi pada range baris dan J kolom. Lalu gambar underscore kolom indeks I dan J di sini diisi dengan np.zoom gambar input baris ke I di plus kernel save kernel.save dengan baris ditambah baris, lalu kolom ke J plus kolom dikali kernel, lalu di return gambar konfigurasi. Lalu di sini kernel smoothing dan sharpening yang diberikan pada jurnal, yaitu kernel smoothing dengan seperti ini dan kernel sharpeningnya seperti ini. Ini sudah diberikan pada jurnal, jadi harus digunakan seperti ini. Lalu di sini selanjutnya saya membuat 3 buah fungsi. Mana di sini fungsi pertama adalah fungsi main filtering yang berisi parameter image dan key size, yang dimana langsung dikembalikan cv.blur image key size. Lalu di sini juga ada fungsi median filter yang berisi parameter image key size yang langsung mengembalikan nilai cv.median, blur, image dan key size. Lalu di sini ada fungsi mode underscore filter yang dimana fungsi ini merupakan OpenCV untuk menambahkan padding ke gambar, copy make border fade fungsi ini diisi dengan image dan key size. Pad ada variable padding pad diisi dan key size yang dikurangi 2 dibagi 2. Lalu ada faded underscore image yang dimana di sini diisi dengan cv.copy make border dimana ini merupakan fungsi OpenCV untuk menambahkan fading ke gambar, dimana ini cv.copy make border ini menyimpan image pad sebanyak 4 kali, lalu cv.border reflect. Selanjutnya ada variable output yang diisi dengan np.0 like image yang membuat array kosong dengan bentuk yang sama seperti gambar input, yaitu image yang akan diisi dengan hasil filtering nanti. Kemudian dilakukan perulangan I pada baris dan J pada iterasi kolom, mana di sini region diisi dengan fade diisi dengan variable pad underscore image, ini mana baris ke I plus ke size dan baris ke J kolom baris ke J plus ke size. False, lalu variable false dan count diisi np unique, region return counts sama dengan true, dimana counts ini untuk menentukan berapa kali masing-masing nilai muncul, dan false ini untuk daftar nilai unik di region. Lalu output dari indeks I dan J menyimpan false nv.argmax count, ini merupakan untuk mencari
indeks dengan jumlah kemunculan terbanyak, lalu di return output. Lalu di sini saya membuat fungsi manual compilation, di mana di sini manual compilation diisi dengan parameter image dan kernel, mana di sini ada variabel m dan n diisi dan kernel.shape, dan yx diisi dengan image.shape. Lalu fed_h dan fed_w diisi dengan m dibagi 2 dan n dibagi 2. Faded atau fading diisi npfed yang menyimpan nilai image, fed_h fedw mode konstan, lalu output nv.zeros like image di type nvfloat32, lalu melakukan perulangan untuk indeksi pada range y atau baris, lalu j untuk rank s untuk kolom, lalu region fed untuk baris ke i plus m, untuk baris j untuk kolom ke j ditambah n. Outputnya maka n diisi nv.sum region dikali kernel. Output sama dengan nv.clip output dengan rentang 0 sampai 255, lalu di return output as type win np.win 8. Lalu di sini membuat variabel baru main1 yang dimana di sini untuk memanggil fungsi filter main dan memanggil variabel dudu dengan ukuran 33. Mana di sini variabel main1 melakukan main filtering dengan kernel 3x3, terus main2 menggunakan kernel 9x9, modus 1 juga, tapi ini pada modus 1 memanggil fungsi filter modus, dimana image dilakukan filtering modus dengan kernel 3x3, lalu modus dengan filtering modus dengan kernel 9x9. Itu juga dengan median, sama seperti ini, manggil fungsi lalu membuat filtering dengan kernel 33 dan 99. Lalu di sini dipanggil lagi untuk kernelnya yang telah dinormalisasi agarlah hasilnya lebih sesuai dengan di jurnal. Di sini memanggil kernel yang tadi sudah disiapkan di jurnal. Lalu sini variabel smooth digunakan untuk perataan atau smoothing untuk kernel smooth dari image dudu, memanggil fungsi filter konvolasi, lalu di sini sharpening memanggil fungsi filter konvolasi yang menyimpan nilai image dudu dan kernel sharpening ini. Lalu kemudian dipanggil saja langsung main1 dengan judul ini, main2 sharpening, smoothing, modus 1, modus 2, median 1, median 2, maka ditampilkanlah hasil seperti ini. Nah, ini juga hasilnya sudah sesuai dengan di jurnal. Baik, selanjutnya melakukan deteksi tepi menggunakan Robert. Di sini saya membuat fungsi Robert detection, yang dimana di sini saya membuat Robert_x nv array, dimana arraynya di sini 2x2,
kali 2 yaitu 1 0 0 min 1. Di sini variabel Robert underscore x di sini merupakan kernel kompilasi arah x dari operator Robert, yang dimana akan mendeteksi perubahan piksel secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya Robert Y sama dua kali 2 array 2 kali 2, dimana di sini adalah kernel arah Y yang mendeteksi perubahan secara diagonal dari kanan atas sampai ke kiri bawah. Tuh. Lalu di sini ada variabel hx yang dimana memanggil fungsi filter kompilasi dengan menyimpan nilai image dan Robert X, dan hy yang menyimpan Robert Y. Lalu add magnitude yang menyimpan nilai yang diisi dengan nv.skirt yang menyimpan nilai hx dikali 2 ditambah hy dikali 2, return h magnitude. Kemudian ini diinisialisasikan saja semuanya. Robot main1 memanggil fungsi robot detection dengan menyimpan nilai main1, dan selanjutnya main2 serve memanggil semuanya memanggil fungsi robot detection dan menyimpan nilai sesuai dengan yang akan ditampilkan. Kemudian panggil saja semuanya, robot main1, robot main2, robot sharp, dan seterusnya. Lalu ditampilkan semuanya. Beginilah hasil tampilannya, mana ini sudah sesuai dengan yang ada pada jurnal. Lalu deteksi tepi menggunakan Sobel. Di sini deteksi Sobelnya pertama Sobel X di sini 3 kali 3, yang dimana array ini akan menilai perubahan dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Itulah untuk baris X. Lalu Sobel Y sama juga 3 kali 3 yang akan memeriksa perubahan dari kanan atas sampai ke kiri bawah. Oh iya, kernel Sobel ini mendeteksi gradien tepi secara horizontal dari kiri ke kanan. Struktur kernel ini menekankan perbedaan piksel di sisi kiri dan kanan dan dari pusat piksel. Bobot tengah baris kedua min 2 dan 2 di sisi memberikan bobot lebih besar untuk piksel di baris tengah. Y, sedangkan Sobel Y ini untuk melakukan mendeteksi gradien secara vertikal dan intensitas atas dan bawah. Untuk memberikan bobot 2 dan min 2 ini akan memberikan bobot piksel di kolom tengah, memberikan bobot besar pada piksel pusat yang ini 0 atas bawah, sedangkan X ini yang min 2 sama 2 ini. Lalu sama aja seperti yang fungsi Robert tadi, hx dan y nya manggil fungsi filter kompilasi yang menyimpan nilai image dan variabel ini Sobel X dan Sobel Y, lalu return h magnet, lalu diinisialisasi aja semuanya sama seperti Robert tadi. Bedanya di sini memanggil fungsi Sobel detection dengan nilai yang akan dipanggil. Sobel main1, buat saja variabel Sobel main1 dengan memanggil fungsi ini dengan menyimpan nilai main1 dan seterusnya. Lalu panggil saja satu persatu. Lalu beginilah hasilnya.
Insyaallah di sini hasilnya sudah sesuai dengan jurnal. Lalu selanjutnya di sini menggunakan Frewit, dimana Frewit ini menggunakan kernel 3x3. Ini Frewit X ini mendeteksi gradien tapi secara horizontal, berbeda dari Sobel. Kernel Frewit memberikan bobot yang sama untuk baris atas, tengah, dan bawah semua -1 atau 1. Ini mendeteksi perubahan intensitas kiri ke kanan dengan menekankan rata-rata perubahan kolom. Sedangkan Frewit Y di sini mendeteksi gradien vertikal atas ke bawah, memberikan bobot sama untuk kolom kiri, tengah, dan kanannya. Mirip dengan Sobel tanpa bobot ganda di tengah, beda dengan kernel Sobel yang memberikan bobot 2. Ya, yang Y ini dia mirip dengan Sobel tapi tanpa bobot ganda yang ada di tengah. Jadi bedanya itu dengan kernel Sobel tuh yang memberi bobot 2 gitu. Lalu sama saja sih. Selanjutnya EC mengambil filter kompilasi, lalu diinisialisasikan dengan memanggil fungsi ini, fungsi Frewit detection, lalu panggil nilai-nilai yang disimpannya buat variabel-variabelnya seperti yang di atas tadi, seperti Sobel dan Robert, lalu ditampilkan hasilnya. Insyaallah hasilnya di sini sudah sesuai dengan di jurnal. Lalu kita lanjut ke Boboiboy. Pertama di sini saya membuat variabel Greyboy, CV dengan isi cv.imread dan merubah boboiboy.jpg menjadi grayscale. Selanjutnya di sini saya melakukan main filtering untuk Greyboy tadi. Ada image Boboiboy yang sudah saya ubah jadi grayscale. Di sini saya melakukan main filtering sebanyak 5 kali karena di sini saya membutuhkan hasil image yang lebih blur dan lebih merata gitu, agar mempermudah untuk mencapai hasil yang diinginkan pada jurnal. Jadi di sini saya melakukan main filtering sebanyak 5 kali dengan ukuran kernel main filtering 3x3 sebanyak 5 kali pada image Greyboy yang sudah disimpan dalam variabel mainboy. Jadi tinggal panggil mainboy dengan kernel 3x3 sebanyak 5 kali, lalu ditampilkan, maka hasilnya blur dan lebih merata. Dan ini sudah sesuai dengan yang di jurnal. Selanjutnya di sini menggunakan membuat variabel Frewitboy diisi dengan yang memanggil fungsi Frewit detection untuk mengubah mainboy atau Greyboy yang sudah disimpan dalam variabel mainboy menjadi untuk mendeteksi tepi dengan operator Frewit untuk menghasilkan deteksi tepi seperti di jurnal. Dimana kan Frewit ini mendeteksi tepi horizontal dan vertikal sesuai citra gitu kan. Oke, selanjutnya jika sudah menghasilkan Frewit detection, dimana ini sudah yang kita butuhkan untuk melakukan proses selanjutnya seperti di jurnal. Lalu di sini saya membuat thresholding, yang dimana thresholding ini akan saya gunakan untuk membuat Boboiboy berubah menjadi mode ultra instinct. Di sini saya membuat fungsi baru yaitu manual threshold, yang dimana berisi dengan parameter image threshold dan threshold value, yang dimana di sini ada variabel height dan width yang diisi dengan image.shape dan variabel binary diisi dengan np.zeros.
yang menyimpan nilai height dan width, dan type-nya diubah menjadi Win8. Lalu melakukan perulangan, mana indeks I melakukan iterasi range pada height citra, dan J untuk melakukan iterasi pada width. Jika image dengan indeks I dan J lebih kecil sama dengan threshold value, maka binary-nya akan diisi dengan 255. Jika tidak, maka binary akan diisi dengan 0, return binary. Lalu dikembalikan hasil binary. Lalu di sini kita panggil threshold, lalu panggil fungsi manual threshold yang dimana yang menyimpan nilai private boy. Ini private boy yang private boy dengan parameter kedua menyimpan nilai parameter private boy dan 1,3. Kenapa 1,3? Karena jadi setiap pixel dengan nilai lebih besar atau sama dengan 1,3 akan dianggap tapi diberi nilai 255 pada citra biner. Maka pixel dengan nilai kurang dari 1,3 akan dianggap bukan tepi itu. Maka nilainya akan 0 pada citra biner. Itu sebabnya kita menggunakan parameter dengan nilai 1,3 sehingga dihasilkan tampilan seperti berikut. Yang dimana wilayah hitam ini akan menandakan area ini adalah selain tepi. Putih ini adalah tepi dari citranya, dari objek citranya. Baik, selanjutnya di sini karena sang ultra in-string boboiboy masih sangat kasar dan terdapat banyak noise, maka di sini kita perbaiki citranya dengan menggunakan filter median, karena filter median bisa berfungsi untuk mengurangi noise pada citra. Di sini median boy dibuat variabel baru median boy yang diisi dengan filter yang memanggil fungsi filter median yang dengan menyimpan parameter threshold dengan median kernel 9x9, lalu dipanggil median boy. Inilah hasilnya. Ini sudah sesuai dengan di jurnal, yang dimana noise-nya sudah mulai berkurang dan pokoknya mengurangi noise pada citra. Lihat seperti ini sebelumnya. Setelah melakukan median filtering, maka hasilnya noise-nya lebih berkurang banyak. Selanjutnya di sini mengubah citra boboiboy menjadi RGB dengan 3 channel warna yang sesuai dengan di jurnal, yang dimana RGB red, green, blue. Mana gray boy isi gray boy ini dengan array 0, gray boy dengan indeks 1, dan gray boy dengan indeks 2 merupakan untuk menginisialisasikan gray boy dalam array 1x3. Lalu di sini langsung saja dipanggil R as type npwin8 cmap reds untuk boboiboy 1 yaitu R, red, lalu green dan blue. Hasilnya tampilannya seperti ini. Setelah itu, untuk menggabungkan metode ultra instinct dengan setiap channel,
kita gunakan metode perkalian citra karena salah satu efek dari perkalian citra adalah menghasilkan kontras yang tinggi. Ini disebabkan oleh nilai intensitas piksel yang tinggi akibat perkalian. Di sini buat variabel G R baru sama dengan R dikali median boy. G baru diisi G dikali median boy, dan B baru juga diisi dengan median boy dikali dengan median boy. Lalu dipanggil saja R baru, G baru, dan B baru. Lalu didapatkanlah hasil seperti di jurnal, yaitu ultra instinct dengan dengan citra yang menghasilkan kontras yang tinggi. Itu seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penggabungan, yaitu oleh karena itu saya membuat fungsi def combine. Fungsi combine yang dimana berisi 4 parameter, yaitu red, green, blue, dan mood normal. Yang dimana mood normal ini merupakan parameter opsional dengan nilai default, yang dimana normal itu bisa digunakan untuk memodifikasi hasil penggabungan, misalnya negatif warna. Lalu di sini variabel red, green, dan blue. Untuk red untuk ini bisa dilihat, ini untuk mencari nilai minimum pada array red, dan ini untuk mencari nilai maksimum pada array nv yang ini nv min red ini untuk mencari nilai minimum, nv max ini untuk mencari nilai maksimum pada array red. Lalu menggeser nilai sehingga menjadi 0. np max red dikurang np min red adalah rentang nilai. Membagi hasil penggeseran dengan rentang ini membuat nilai berada dalam 0 sampai 1, lalu dikalikan dengan 255 agar rentang jadi 0 sampai 255. Begitu juga dengan green dan blue, sama dengan yang ini. Selanjutnya ada red, diisi red.astype diubah semuanya menjadi win8 atau citra grayscale. Citra 8 bit. Itu red semuanya, red, green, dan blue. Lalu jika mode sama dengan negatif, mode sama dengan bernilai negatif, maka red diisi dengan 25, diisi dengan 20 karena diisi dengan citra 255 kurang red. Lalu green juga sama, dan blue juga. Lalu variabel RGB diisi dengan nv.stack, yaitu red, green, blue, axis sama dengan 2, lalu di return RGB. Lalu panggil saja RGB underscore image sama dengan combine, R biru, G baru, B biru, normal, RGB image, RGB underscore image, LTMSO, RGB image. Maka ditampilkan hasil seperti ini. Tapi karena backgroundnya masih hitam, maka diperlukan hal yang untuk mengubah backgroundnya jadi putih seperti pada jurnal. Di sini saya membuat fungsi lagi, fungsi threshold RGB, di mana ini untuk fungsi ini threshold RGB ini berisi parameter image.rgb, dan threshold diisi 40. Yang dimana di sini result image RGB underscore AGB.copy untuk membuat salinan dari image RGB dan menyimpannya di result. Lalu max dark di sini untuk membuat sebuah max boolean yang bernilai true atau false yang bernama max dark. Fungsi result
result lebih kecil dari threshold ini untuk membandingkan setiap elemen pixel di ketiga kanal RGB dengan threshold 40. Lalu NPL ini untuk memastikan hanya pixel yang ketiga kanalnya semuanya kurang dari threshold yang akan diberi nilai true. Lalu jadi max dark ini bernilai true pada pixel yang sangat gelap semua RGB, yaitu kurang dari 40, lebih kecil dari semua nilai RGB itu lebih kecil dari 40, dan false di tempat lain. Lalu result di sini pada pixel max dark bernilai true, nilai warna akan diubah menjadi putih yang yaitu 255 255 255. Lalu di return result, lalu dipanggil saja RGB image fix, buat dulu variable RGB underscore image fix, lalu panggil fungsi threshold.rgb dengan parameter rgb.image 1. Dua parameter yaitu RGB underscore image dan 1. Lalu panggil saja RGB verify, lalu ditampilkan hasil final, yaitu hasil akhir dari jurnal modul 4. Mungkin segitu saja penjelasan modul 3 dan modul 4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.